Oke guys, jadi hari ini gue akan review film Fabricated City yang berasal dari Korea Selatan. Film ini diperanin sama Ji Chang-wook yang berperan sebagai Kwon Yo. Seperti yang kita kenal, Ji Chang-wook ini di Korea Selatan itu dia sering mendalami film action, yang dimana aktingnya udah gak diragukan lagi lah. Jadi, mari kita bahas. Jadi guys, film ini tuh rilis pada tanggal 9 Februari 2017 dengan durasi film 126 menit atau 2 jam 6 menit yang disutradarai oleh Park Kwang Hyun dengan genre film yaitu action, crime, dan thriller yang diperankan oleh Ji Chang-wook sebagai Kwon Yo, yaitu mantan atlet e-sport yang jadi korban fitnah. Lalu ada Sim Eun Kyung sebagai Yeol, yaitu hacker jenius yang membantu si Kwon Yo ini. Dan An Jae Hong yang merupakan anggota regu dari Ji Chang-wook juga, yang berperan sebagai demolition atau ahli IT, sekaligus teman setia yang sering bercanda dengan Ji Chang-wook. Lalu ada Oh Jung Se sebagai Min Chung Sang, orang licik yang terlibat dalam konspirasi besar. Oke guys, jadi film ini tuh menceritakan tentang si Kwon Yo yang diperankan oleh Ji Chang-wook yang merupakan seorang gamer yang dulunya adalah atlet e-sport terkenal. 하하이, 미안하게 우리만 또 깃발 꽂았네. 이거 다 털보 형님 때문이라니까. Kehidupannya berubah drastis karena tiba-tiba tuh dia dijebak oleh kasus pembunuhan melalui orang tidak dikenal yang sama sekali bukan perbuatannya. 건유 당신을 하진수에 대한 미성년자 강간 살인 혐의로 체포합니다. 묵비권 행사할 수 있고 변호사. Setelah dituduh seperti itu, dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di penjara itulah merupakan titik terendahnya si Kwon Yo ini. Di dalam penjara tuh dia dipukulin, dia makannya nggak enak, dia dibully lah pokoknya di penjara itu. Karena dituduh dengan kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Yang kalau di Korea itu pemerkosaan itu merupakan sesuatu hal yang sangat tidak senonoh. 나 아니야. 오수 형님한테 말을. Nah, di titik terendah itulah Kwon Yo mulai kepikiran tentang cara-cara dia kabur. Dan akhirnya berhasillah dia kabur dari penjara tersebut. Namun dia menjadi buronan. 여곳은 강간살인으로 복역 중이던 권유가 어제 오후 탈옥했습니다. 경찰은 구급 차량이 전복. Pada saat menjadi buronan tersebut, Kwon Yo akhirnya bertemu dengan Yeol yang merupakan hacker jenius di timnya, yang pada saat itu identitasnya disembunyikan. Jadi si Yeol ini sebenarnya wanita, cuman dia pakai voice changer jadi dikiranya laki-laki. 다시 뭐야? 뭐야 다시? 혹시 털비 형님이 보냈어요? 형님, 아니 지금 이게 뭐 하시는 거예요? 이 사람 누구예요? 에? 아니, 이 여자 믿을 만한 거예요? 에? 아무 얘기도 없이 그냥. 나야. 에? 당신 앞에 있는 사람. 여보세요? Nah guys, sejauh ini tuh musiknya mendukung banget ya. Setiap adegan yang diperankan sama Kwon Yo ini tuh diisi dengan musik-musik yang sangat mendukung dan menegangkan. Mulai dari adegan deg-degannya, adegan actionnya, jadi penonton tuh bisa ikutan tegang. Sinematografinya juga gak kalah keren. Adegan-adegan di penjaranya, pertarungan-pertarungannya, mulai dari Kwon Yo dibully juga itu rapi banget ditatanya, gak berantakan. Dan lagi pas awal-awal scene-nya itu kan ada si Kwon Yo lagi shoot. Cuman dia tuh di shootnya tuh di dalam game. Nah itu juga bagus banget. Jadi visualnya tuh tampak banget kayak di dalam game. Jadi seakan-akan
si Konyo itu ada di dalam game. Oke guys, balik ke cerita awalnya lagi. Jadi setelah si Konyo ini ketemu sama si Yeol, dia tuh kaget ternyata si Yeol ini tuh perempuan. Karena yang dia dengar dari telepon itu suaranya itu laki-laki banget, kayak om-om. Nah, setelah itu dibawalah si Konyo ini ke rumahnya Yeol. Karena si Konyo ini kan hitungannya masih buronan nih. Jadi dia sembunyinya di rumah Yeol. Nah, di rumah Yeol inilah mereka ketemu sama teman-temannya yang ada di game e-sport itu. Mulai ketahuan lah wujud-wujud aslinya tuh teman-temannya. Ada yang orang gak jelas lah, ada yang kakek-kakek lah. Semakin dalam mereka menyelidiki nih, ternyata dalangnya itu adalah seorang pengacara yang merupakan pengacaranya si Konyo ini di awal-awal. Jadi pengacaranya itu dia mengkambing hitamkan si Konyo sebagai pelaku pembunuhan tersebut dengan beritikat baik untuk membebaskan, padahal aslinya dia busuk. Sampai terungkaplah semakin dalam lagi mereka menyelidiki tuh, ternyata si pengacara ini tuh dia punya teknologi yang canggih banget. Jadi dia bisa menggerakkan sistem, bisa menggerakkan media dari cuman satu ruangan aja. Oke, lanjut ke acting para pemainnya. Menurut saya di sini acting para pemainnya cukup totalitas banget nih. Mulai dari Ji Chang-wook, yang biasanya kita terkenal Ji Chang-wook itu dengan actionnya, karismanya. Di film ini tuh Ji Chang-wook tuh jadi kayak gamer gelandangan gitulah. Tapi dia di balik sosok putus asanya itu dia bisa tetap tangguh. Jadi dia bisa bangkit lagi. Terus ada si Sim Eun Kyung yang menjadi Yeol. Dia merupakan hacker jenius juga dengan penampilannya yang eksentrik dan introvert gitu. Lalu ada Ahn Jae Hong yang berhasil bikin penonton ketawa dengan karakter Demolition-nya. Sedangkan Oh Jung Se itu berhasil banget tuh dia bikin penontonnya kesel banget. Karena perannya dia tuh kayak pura-pura baik lah. Jadi kayak orang bermuka dua gitu. Buat gue pribadi sih, film Fabricated ini sih recommended banget ya. Mulai dari alurnya yang jelas, actionnya juga dapet banget. Plus di film ini tuh ada kritik sosialnya juga tentang betapa gampangnya teknologi itu dipakai buat ngejebak seseorang. Nah, buat film ini ya, gue kasih rating 8/10. Karena cocok banget nih buat orang-orang yang suka film yang penuh plot twist-nya, kayak gue. Terus ada teknologi juga, dicampur sama actionnya juga. Oke, jadi segitu aja sih review film Fabricated City-nya. Menurut gue sih film ini bukan cuma soal actionnya ya, tapi juga tentang perjuangan melawan ketidakadilan. Nah, kalau lu pada suka sama film-film kayak gini, yang bikin mikir, sekaligus ada deg-degannya juga, wajib banget nih nonton film ini. Terima kasih ya udah nonton review film ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.